Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat Tuhan. Tanggalkan semua beban. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Demikian kami percaya
Kami tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena Engkau menjagai kami Tuhan. Sebagaimana Engkau menjagai bangsa Israel saat keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian dengan tiang awan dan tiang api. Mereka terjaga dari terik panas siang hari, dari kegelapan malam dan dinginnya malam. Demikian Engkau menjagai kami dalam pimpinan Allah Roh Kudus untuk selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Bapak Ibu, tentang hari kedatangan Tuhan kedua kali, yang kita sering kenal dengan istilah akhir zaman. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika untuk tidak berusaha mencari tahu kapan hari kedatangan itu. Hal ini berkaitan dengan perikop-perikop sebelumnya, Bapak Ibu, di mana Rasul Paulus juga berbicara tentang kematian orang percaya, ada pengharapan di dalamnya, karena kita akan dibangkitkan kembali bersama dengan Kristus saat Kristus datang kedua kali dan akan memerintah bersama dengan Dia. Lalu timbul pertanyaan, kapan Kristus datang kedua kali? Rasul Paulus ingin mengingatkan di perikop ini, tidak usah berusaha mencari tahu, tetapi yang terpenting adalah kita siap sedia. Mengapa? Karena dikatakan Kristus akan datang seperti pencuri pada waktu malam. Seperti itulah Kristus akan tiba. Ini artinya Kristus akan datang secara tiba-tiba. Tidak bisa diperkirakan waktunya. Nah, yang terpenting sekali lagi adalah sikap berjaga-jaga pada waktu Kristus datang kembali. Tidak khawatir juga karena dikatakan di ayat 9, bagi kita orang percaya, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk peroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kapanpun Kristus datang, Dia datang tidak sebagai hakim yang akan menghukum kita karena kita adalah umat tebusannya, tetapi akan peroleh keselamatan. Oleh sebab itu yang penting sekali lagi adalah berjaga-jaga. Nah, bagaimana kita berjaga-jaga?
Yang pertama yaitu hidup sebagai anak-anak terang yang tidak hidup dalam dosa dan kegelapan, ya, di ayat 4 dijelaskan itu. Anak-anak terang adalah mereka yang hidup dalam terang dan menerangi orang lain dengan perbuatan baik kita. Yang kedua, bagaimana kita berjaga-jaga sebagai anak-anak terang, yaitu kita tidak boleh hidup bermalas-malasan atau masa bodoh tentang hari kedatangan Tuhan kedua kali. Kita harus mengerjakan keselamatan kita, tentu dalam pelayanan, dalam meningkatkan keimanan kita, dalam kehidupan kita bergereja, ya, terus bertumbuh dalam iman dan pelayanan kita. Dengan demikianlah kita menjaga, senantiasa memelihara iman agar bertahan terhadap serangan panas iblis, hidup penuh kasih, dan tetap berfokus pada pengharapan dan keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Dan yang ketiga, hal yang juga begitu penting, yaitu kita harus saling menasehati dan membangun agar siap menyambut kedatangan Kristus kembali. Nah, bagian yang ketiga ini adalah bagian kita berkomunitas. Komunitas Kristen, apa itu persekutuan doa, kita berdoa bersama, kita melayani bersama, adalah tujuannya untuk kita saling membangun di dalam Kristus. Juga saling menasehati, saling mengingatkan. Tentu dalam kasih mesra, penuh belas kasihan, ya, kelemah lembutan, sehingga tidak ada satupun yang terhilang satu dengan yang lain. Baiklah Bapak Ibu Saudara, mari kita saling membangun di dalam Tuhan. Selain kita berjaga-jaga secara pribadi, menjaga iman percaya kita dengan ketopong keselamatan, baju sirah iman, kita membangun diri bersama dalam komunitas kita, sehingga kita siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat. Walau sebagian kami mungkin kelelahan karena aktivitas, karena menolong yang lain, karena pelayanan, Tuhan menyegarkan kembali. Terima kasih untuk hari yang baru hari ini. Bahkan Kau memberkati kami dengan kebenaran firman. Dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan kedua kali, kami tidak perlu khawatir tentang masa dan waktunya. Yang terpenting kami selalu siap, siaga, yaitu dengan hidup sebagai anak-anak terang yang tidak lagi terikat dosa-dosa. Kami mengerjakan keselamatan kami dan bertumbuh bersama dalam komunitas, di dalam kasih yang saling membangun, saling menasihati, saling menguatkan. Dalam kasih untuk kami saling bertumbuh bersama-sama dalam menyambut Engkau siap datang kedua kali. Berkati umat-Mu, berkati Sema Church, di mana kami berkomunitas sebagai keluarga ilahi, bergereja bersama, melayani bersama, mengerjakan keselamatan kami, mempersiapkan diri sebagai umat yang kudus, yang siap menyambut kedatangan-Mu. Berkati gembala, berkati wakil gembala, berkati pengurus, menjalankan tugasnya dengan baik, membawa jiwa-jiwa bertumbuh, berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Kirimkan juga Tuhan, ini kerinduan dan doa kami selalu, jiwa-jiwa baru untuk kami bina, untuk kami bersama-sama bertumbuh bersama sebagai gereja akhir zaman yang siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Berkati semua jemaat Tuhan dalam kelimpahan berkat-Mu, tidak ada yang berkekurangan, dalam kasih, dalam pengharapan, dan dalam iman. Berkati kota kami Jakarta, berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati Presiden Jokowi, wakilnya, staf menterinya, pemerintahan, TNI dan Polri dalam menjaga
keamanan bangsa negara kami ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyambut minggu yang baru dalam rahmat daripada-Mu Tuhan. Untuk menjadi kesaksian bagi semua orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat, shalom.